Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kelas 10 semester 1, yaitu tentang struktur atom, di mana submaterinya adalah bilangan kuantum. Untuk menyatakan tempat kedudukan suatu elektron, maka diperlukan 4 bilangan kuantum. Jadi sini ada 4 bilangan kuantum, ada 4 bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama. Nah, di sini bilangan kuantum utama menyatakan kulitnya. Nah, jadi tingkat-tingkat energi atau menyatakan kulit dari suatu elektron. Kemudian yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut, atau di sini adalah lambangnya L. Di sini menyatakan subkulitnya. Subkulitnya. Jadi nanti pada bilangan kuantum utama atau N itu kulitnya nanti ada 7 kulit, yaitu kulitnya misalnya K, L, M, N, O, dan P. Jadi ada 7 kulit nanti. K, L, M, N, O, P, I. Kemudian subkulit yang azimut itu nanti adalah subkulitnya yaitu S, P, D, dan F. Ada subkulit D tapi belum terisi elektron, sehingga di sini nanti saya jabarkan 4 ini ya, 4 subkulit itu yaitu S, P, D, F. Kemudian untuk azimut ini, harganya azimut di sini adalah bilangan bulat, yaitu bilangan bulat dari 0 sampai N-1. Di sini ya. Jadi N di sini apa? N ini dia adalah bilangan kuantum utamanya. Jadi K berarti di sini K bilangan kuantum utamanya, N-nya sama dengan 1. Kemudian L berarti N-nya sama dengan 2. M berarti N-nya sama dengan 3 dan seterusnya. Jadi ada 7 kulit. Nah, di sini misalnya bilangan kuantum azimut atau L yang menyatakan subkulit yaitu S, P, D, F. Misalnya kulit K ya. Kulit K di mana harga N-nya sama dengan 1, bilangan kuantum utamanya. Maka azimutnya atau L-nya berarti kan 1 dikurangi 1, 0. Maka L-nya sama dengan 0. 0 ini maka subkulitnya namanya S. Nah, subkulitnya S. Kemudian kulit L. L maka N-nya sama dengan 2. N-nya sama dengan 2. Maka L-nya sama dengan 2 dikurangi 1. Berarti 1. 1 di sini 0 ikut. Maka L-nya di sini tadi 1. Maka azimutnya berarti dia 0 dan 1. Punya 0 dan 1. 0 subkulitnya S, 1 subkulitnya P. Jadi kalau saya tuliskan bilangan kuantum utamanya subkulit K tadi 1, maka kalau saya tuliskan berarti 1S. Kemudian yang L bilangan kuantum utamanya 2, maka saya tuliskan di sini kulitnya kulit 2 berarti punya 2S sama 2P. Terus bagaimana kulit yang ketiga M? Kulit yang ketiga yaitu M, maka di sini bilangan kuantum utamanya berarti 3. Maka azimutnya L-nya sama dengan berapa? Ini dimasukkan 3 dikurangi 1 berarti 2. 2 itu berarti dia punya 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0 itu subkulitnya S, 1 subkulitnya P, 2 subkulitnya D. Jadi ini ya, kalau saya tuliskan sini maka 0, 1, 2. Ini S, P, D. Kalau saya masukkan kulitnya 3 berarti 3S, 3P, 3D. Ya, jadi kulit ketiga. Sekarang bagaimana kulit keempat? Berarti L ya. N. N maka N-nya adalah 4, nomor 4. Maka bagaimana harga L-nya? L-nya berarti masukkan sini 4 dikurangi 1 berarti 3.
3 itu berarti dia punya 0, 1, 2, 3. 0 tadi subkulitnya namanya S, 1 subkulitnya P, 2 subkulitnya D, 3 berarti subkulitnya namanya F. Jadi kalau kita tulis, maka kalau kita tulis kulitnya yang keempat ini tadi berarti 4S, 4P, 4D, kemudian di sini 4F. Nah, jadi pada kulit keempat itu punya subkulit S, P, D, F. Nah, itu. Jadi saya ulangi lagi untuk sebelum melanjutkan ke bilangan kuantum yang ketiga, yaitu namanya nanti magnetik. Jadi untuk menyatakan tempat kedudukan elektron itu diperlukan 4 bilangan kuantum. Jadi yang pertama bilangan kuantum utama itu menyatakan kulitnya. Jadi sini ada kulit, ada 7 kulit. Itu kulit yang pertama K, kulit kedua L, kulit ketiga M, kulit keempat N, dan seterusnya ada 7. Nah, jadi nanti kalau kulit K, berarti kulit K nomor 1, berarti bilangan kuantum utamanya N-nya sama dengan 1. Kemudian yang kedua bilangan kuantum azimut atau L. Di sini menyatakan subkulit. Jadi ada kulit, ada subkulit. Nah, subkulitnya itu nanti namanya S, P, D, F. Nah, kemudian harga bilangan kuantum azimut ini yaitu bilangan bulat dari 0 sampai N-1. N-nya apa? N-nya bilangan kuantum utama. Nah, jadi kalau kulit K berarti harga M-nya sama dengan 1. Maka kalau kita masukkan harganya azimut berarti 1 kurangi 1, 0. Maka subkulit 0 namanya S. Ya. Terus kulit kedua L berarti N-nya adalah 2. Kita masukkan harganya 2 dikurangi 1 berarti 1. 1 itu berarti kulit kedua ini punya 0 sama 1. 0 tadi subkulitnya S, 1 subkulitnya P. Sehingga kalau saya tulis kulit maka 2S, 2P. Ya. Kemudian M, berarti kulit ketiga. Bilangan kuantum utamanya N-nya sama dengan 3. Sehingga L-nya 2. Kalau kita masukkan di harga azimut, 3 dikurangi 1 berarti 2. 2 itu berarti dia punya kulit ketiga itu punya 0, 1, 2. 0 itu subkulitnya S, ini ya, subkulitnya S, 1P, 2D. Sehingga kalau saya masukkan kulit ketiga, sini sehingga menjadi 3S, 3P, 3D. Ya. Kemudian kulit keempat yaitu N ya. N, maka bilangan kuantum utamanya berarti N-nya sama dengan 4. L-nya berarti sini kan 4 dikurangi 1 berarti 3 ya. 3 itu berarti dia punya 0, 1, 2, 3 ya. 1, 0 itu subkulit S, 1 itu subkulitnya P, 2 subkulitnya D, dan 3 itu subkulitnya F. Sehingga kalau saya masukkan kulit keempat itu punya subkulit 4S, 4P, 4D, 4F. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Bagaimana yang ketiga yaitu namanya bilangan kuantum magnetik. Ya. Ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik. Ini ketiga bilangan kuantum magnetik. Ini atau M ya. Terus kemudian bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orbitalnya. Jadi bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orbitalnya. Menyatakan orbital. Kemudian harganya magnetik ini, bilangan kuantum magnetik ini. Jadi sini menyatakan orbitalnya ya, menyatakan orbital. Bilangan kuantum magnetik ini harganya yaitu dari min L sampai plus L. Min L sampai plus L. Jadi kulit ke-1 tadi yaitu kulit K, di mana harganya N sama dengan 1.
kemudian tadi kan azimutnya 0, maka magnetiknya M-nya juga 0. Karena kan di sini min M sampai plus L, M-nya 0, maka magnetiknya juga 0. Digambarkan yaitu satu kotak ya. Ini bentuk orbitalnya satu kotak. Kemudian bagaimana kalau L, kulit kedua ya? Kulit kedua berarti di sini N-nya 2 ya. Kemudian L-nya 1. Maka magnetiknya tadi harganya magnetik min L sampai plus L. Berarti di sini min 1 0 plus 1. Ada berapa kotak? Ada 3 kotak. Atau ada 3 orbital. Jadi di sini 1 orbital. Jadi orbital S itu 1 orbital ya. Di sini orbitalnya yaitu S. Kemudian di sini 3 orbital. 3 orbital itu punyanya siapa? Punyanya P ya. Punyanya P, orbital P. Atau subkulit P punya 3 orbital. Kemudian bagaimana? Saya terus di bawahnya gini ya. Nah, P berarti punya 3, ini S punya 1. Kemudian bagaimana kulit ketiga? M. Berarti N-nya sama dengan 3 ya. L-nya sama dengan 2. Magnetiknya min L sampai plus L, karena L-nya 2 berarti min 2 min 1 0 plus 1 plus 2. Berarti ada 5 kotak atau ada 5 orbital. Nah, ini 5 orbital. Sini orbital apa subkulit apa? Subkulit D. Jadi subkulit D punya 5 orbital. Punya 5 orbital. Kemudian yang ke kulit keempat ya, N. N berarti N-nya di sini 4, maka azimutnya 3 ya. Tadi kan N dikurangi 1, N-nya 4 berarti 3. Maka magnetiknya tadi min N sampai plus L. Min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Berarti di sini ada berapa kotak nih? Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini subkulit apa? Subkulit F. Jadi subkulit F ada 7 orbital. Ini ada 7 orbital. Nah, itu adalah bilangan kuantum magnetik. Jadi ini hanya 1, S-nya. Terus ini tadi kulit kedua itu kan L-nya sama dengan 1. Dia punya 0 sama 1 ya. 0-nya tetap S, 1-nya P punya ini. Jadi S-nya berapa kotak? 1 kotak atau 1 orbital. Nah, jadi kulit kedua itu punya 1 orbital S dan 3 orbital P. Kemudian kulit ketiga itu L-nya 2. L-nya 2 itu dia punya 0, 1, 2. Nah, gitu ya. Ini S, P, D. Nah, 0 itu S, 1 orbital. 1 itu adalah P, 3 orbital. Yang 2 ini adalah orbital D, 5 orbital. Nah, 5 orbital atau 5 kotak. Kemudian yang kulit N, N-nya 4. Berarti L-nya 3, di sini berarti dia punya 0, 1, 2, 3. Ya, berarti subkulit apa? S, P, D, F. S-nya 1 orbital, P-nya 3 orbital, D-nya adalah 5 orbital, F-nya 7 orbital. Nah, itu ya. Menentukan bilangan kuantum magnetik yang ketiga. Sekarang yang keempat yaitu bilangan kuantum spin. Di sini yang keempat itu adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin itu menyatakan arah rotasi elektronnya. Jadi di mana harganya plus setengah dan min setengah. Plus setengah itu digambarkan arah orbitalnya ke atas, arah orientasinya ke atas.
Sedangkan min setengah arah orientasinya ke bawah. Nah, itu adalah yang keempat, bilangan kuantum spin. Ya, ini yang keempat. Di sini yang keempat, bilangan kuantum spin atau S. Jadi di sini menyatakan arah rotasi elektronnya. Nah, dimana harganya? Harganya adalah plus setengah dan min setengah. Nah, jadi plus setengah nanti digambarkan ke atas, min setengah berarti dia ke bawah. Nah, di sini satu orbital atau satu kotak itu berarti isinya adalah 2 elektron. 2 elektron itu adalah arah orientasi elektronnya ke atas dan ke bawah. Nah, ke atas dan ke bawah. Nah, sekarang kalau kita masukkan berapa jumlah elektronnya, jadi kulit ke satu yaitu L-nya 0, M-nya 0, maka ada berapa elektron? Ada 2 elektron. Jadi kalau ini saya tulis 1S gitu ya, 1S, maka S-nya di sini adalah 2 elektron. Nah, ini adalah 1 orbital. Kalau saya tulis berarti kulitnya 1, subkulitnya S. Berapa jumlah elektronnya? 2. Nah, jadi apa? S, subkulit S itu jumlah elektronnya maksimum 2. Maksimum 2. Terus kemudian P, jadi satu kotak atau satu orbital itu isinya 2 elektron. Karena di sini 3 orbital atau 3 kotak, di mana masing-masing satu kotak isinya 2, berarti P isinya maksimum berapa? 6. Nah, ini kalau saya tulis kulit kedua tadi punya subkulit 2S sama 2P. S tadi maksimum isinya 2, P karena 3 kotak isinya 6. Jadi 2S2, 2P6. Nah, kemudian kulit ketiga di mana azimutnya 2, dia punya 012 yaitu subkulit SPD, di mana D-nya di sini punya 5 orbital, satu orbital atau satu kotak isinya 2, berarti 5 orbital berapa elektronnya jumlahnya? 10 ya. D itu 10, P ini 6. Nah, ini S ini berarti 2. Nah, terus kalau saya tuliskan kulit ketiga tadi berarti 3S, 3P, 3D. S tadi isinya 2 elektron, P-nya 6, D-nya 10. D-nya 10. Nah, itu kulit ketiga berarti isinya elektron semuanya di sini berarti 2 tambah 6 8 tambah 10 18. Jadi kulit ketiga itu isinya elektron 18. Yang terdiri dari 3S di kulit subkulit S2 isinya 2, di P 6 dan di D 10. Sekarang bagaimana kalau yang F, kulit keempat ya? Kulit keempat azimutnya 3 yaitu dia punya 0 1 2 3. 0 itu subkulit S, 1P 2D 3F. Sekarang F-nya ada 7 kotak. Satu kotak tadi isinya elektron 2. Berarti kalau 7 kotak berarti 14. Nah, berarti F itu maksimum isinya 14 elektron. Sekarang berarti jumlahnya berapa? Semuanya. Nah, jadi S di sini kalau saya tulis 4S ya. Di sini 4S2, kemudian 4P6, 4D 10, 4F-nya 14. Nah, berarti ya, kalau saya tuliskan begini. Nah, jadi ada berapa elektron? Jadi sini S-nya itu maksimum 2, P-nya maksimum 6,
D-nya maksimum tadi 10, F-nya jumlahnya 7 kali 2, 14. Jadi ini tempat-tempatnya elektron ya. Jadi misalnya nanti setelah bilangan kuantum ada materi yang namanya konfigurasi elektron. Jadi untuk menyatakan tempat kedudukan elektron itu adalah yang namanya bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum sini ada 4 macam ini, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan saya ini kalian paham tentang bilangan kuantum. Materi selanjutnya akan saya jelaskan yang namanya konfigurasi elektron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.